dimulaikan dengan berdoa. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sabri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita berikutnya, ada yang tidak masuk? Ya. Ya, masuk Ya. semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita berikutnya, biar kita lebih semangat untuk mengikuti pelajarannya, kita akan melaksanakan yang namanya ice breaking ya, biar kita lebih semangat lagi. Siap? Siap. Oke, ikuti ya. Sudah semangat belajar ya? Oke, sebelum Ibu memasuki materi yang baru, itu bab 7, Ibu akan mereview ya, atau mengulang materi di minggu lalu. Siapa di sini yang ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang Iman kepada kitab Allah. Iya, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, pengertian dari iman kepada kitab Allah yaitu siapa perwakilannya yang bisa? Ibu, Siapa? Resti, ayo, saudara Resti. iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, benar. Kasih aplaus untuk temannya. Benar ya. Beriman kepada kitab itu wajib ya, karena kita harus mengetahui 4 kitab terlebih dahulu sebelum adanya kitab suci Al-Quran. Jadi ada 4 kitab. Yang pertama kitab apa? Injil. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Zabur. Dan yang terakhir adalah Al-Quran ya. Al-Quran dijadikan pedoman sampai saat sekarang ini ya. Baik, untuk melihat ya kemampuan kalian, Ibu akan menyampaikan materi kita berikutnya, yaitu tentang beriman kepada apa lagi? Kita sudah mempelajari beriman kepada malaikat, lalu beriman kepada kitab. Untuk minggu ini apa materi kita? Beriman kepada Rasul. Baik. Untuk hari ini pelajaran kita yaitu beriman kepada Rasul. Nah, Rasul-Rasul itu merupakan kekasih Allah. Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya, ketika proses pembelajaran ini selesai nanti. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui ya, kalian tahu apa pengertian dari Rasul atau beriman kepada Rasul, dan juga siapa saja Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, siswa dapat memahami tugas dan juga peran dari Rasul. Yang ketiga, ini yang lebih penting yaitu sifat ya. Kita mampu menyebutkan sifat wajib dan sifat mustahil dari Rasul. Ya.
Dan yang terakhir itu adalah proyek atau tugas yang akan kalian selesaikan. Jadi di materi ini nanti Ibu akan memberikan kalian proyek ataupun tugas yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ya, setelah selesai nanti silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil atau proyek yang diselesaikan atau yang dikerjakan. Paham? Paham. Baik, untuk yang berikutnya tujuan sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Ya, menjadi dua kelompok, di mana tugasnya nanti, tugas dari kelompok 1 itu mendiskusikan ya, atau mendeskripsikan tentang 4 sifat dari Rasul. Ya, ada yang tahu 4 sifat dari Rasul apa? Yang pertama sifat, ayo, yang pertama sifat fatona, lalu tablik, yang kedua, yang ketiga amanah, dan yang terakhir apa? Sidik. Oke, Ibu akan membagikan kelompok. Silakan dari Fikri, hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mulai. 1 2 1 Sudah? Kelompok 1 silakan berkumpul ke kelompok 1, kelompok 2 silakan berkumpul ke kelompok 2. Ya, silakan. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Ya, silakan bawa kursinya. Ayo. Gimana? Nah, silakan berkumpul sesuai dengan hitungannya tadi. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 1. Di mana kelompok 2-nya? Kelompok 2-nya di sini. Nah. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ya. Di sini ada LKPD atau lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Ya, di sini nanti sudah ada perintahnya bahwa masing-masing kelompok harus mencocokkan atau mendeskripsikan sifat-sifat dari Rasul. Nah, nanti ada 10 gambar atau foto yang Ibu bagikan. Silakan kalian pilih berdasarkan keempat sifat dari Rasul tadi. Misal, gambar ini cocoknya ke sidik, misalkan. Jadi silakan kamu cocokkan dan kamu deskripsikan apa yang dimaksud dengan sidik. Yang kedua juga begitu, ya, sama kelompok 2 maupun kelompok 1. Tugasnya sama, kalian silakan cocokkan gambarnya yang sudah Ibu sediakan, lalu kalian mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan gambar tersebut. Paham ya? Silakan diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 2. Ini alatnya, ini spidolnya. Silakan diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit ya. 10 menit. Silakan. Gunting sudah Ibu sediakan, lem sudah Ibu sediakan. Silakan kamu gunting-gunting sesuai dengan perintahnya tadi. Jadi kerjakan proyek semampu kalian. Ini adalah tugas kalian untuk menyelesaikan sebuah proyek ya. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan.
digunting dan ditempelkan, lalu deskripsikan gambar tersebut. Ada kesulitan kelompok 1? Silakan tentukan gambar itu termasuk sifat apa. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Gambar itu termasuk ke sifat yang mana? Kelompok 2 ada kesulitan? Ya. Masih ingat tugasnya Rangga setelah menempelkan gambarnya apalagi? Mendeskripsikan gambar yang kalian tempel ya. Apa? Itu termasuk gambar kesidik, apa patona, atau amanah, atau tablik. Ada kesulitan kelompok 2? Tidak. Kalau bisa ini di bawah sedikit nanti kamu buat. Ini yang mana yang terakhirnya? Ini. Apa yang sampai sini? Pokok berapa ya? Jangan terlalu besar. Nanti kamu kan mau mendeskripsikan tentang gambar tersebut ya. Ada CCTV kan, jadi dua ini sih, besar. Yang dua ada yang dua. Ditulis ya nanti ya. Yang pertama ini gambar apa? Silakan ditulis. Apakah tablik? Nah, silakan diskusikan dengan temannya. Tulis aja langsung di sini. Nah, nggak apa-apa. Nanti kan di presentasinya di depan. Di sini. Ya, di sini. Oke, untuk nomor 2 itu gambar tentang apa? Tentang berarti di sini. Ya. Oke, silakan kamu diskusikan lagi untuk menjelaskan apa makna dari gambar tersebut. Ya. Silakan ke kelompok 1.
aja nggak apa-apa. Ini sudah ini Yang pakai pen. deket. Nah, kalau kesusahan. Nah, pakailah. Lanjutannya pakai pena, nggak apa-apa. Sembari kalian membuat tugas, ibu absen ya. Tadi nggak ada yang nggak masuk ya, masuk semua ya. Kalau terlalu besar boleh pakai pena ya. Nah, silakan deskripsikan tentang gambar yang kalian tempel. Ini merupakan proyek kalian membuat poster ya. Tugasnya adalah membuat poster tentang sifat dari Rasul. Sudah kelompok 1. Sudah siap untuk presentasinya? Kelompok 2.
mempersiapkan 2 orang untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah diselesaikan berkelompoknya. Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 1. 2 orang ya. 1 yang memegang karton dan 1 yang menjelaskan hasil proyeknya. Perkenalkan kalian kelompok berapa dan namanya ya. Yang lain silakan dengar. Jika ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi perkenalkan, nama saya Eka Saputra. Perkenalkan, nama saya Rangga. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu sidik. Sidik yaitu benar, maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul. Sifatnya selalu benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah SWT, maupun benar dalam perkataan-perkataan yang memiliki hubungan. Yang kedua, poster Yang kedua yaitu tentang amanah. amanah. Amanah adalah sifat wajib bagi para rasul yang selanjutnya, yakni amanah yang artinya yaitu dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Oke, kasih atas untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasilnya atau proyek yang telah diselesaikan dalam kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Yalita sebagai moderator. Saya Bunga Melati. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu tablik. Tablik yaitu sifat wajib bagi para rasul yang memiliki makna menyampaikan wahyu. Yang kedua, fatana, sifat wajib bagi para rasul terakhir yang artinya yaitu pandai, cerdas, dan bijaksana. Sekian, saya kembalikan kepada Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 telah menyelesaikan proyeknya ya, atau tugas berkelompok. Nah, di sini dari penjelasan rekan-rekan kalian tadi atau teman-teman perwakilan dari kelompok dapat kita simpulkan ya bahwasannya kita sebagai umat manusia harus meneladani sifat Rasul. Sebelum kita meneladani sifat Rasul, Ibu ingin bertanya dulu, masih ingat nggak kalian tentang pengertian iman kepada Rasul? Ayo, siapa yang ingat? Silahkan tunjuk tangan. Lia, ayo. Iman kepada Rasul adalah ya kita mempercayai apa? Kita mempercayai bahwa Allah itu telah ya menunjukkan bahwa Rasul itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bertugas untuk membimbing kita umat manusia ke jalan yang benar, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat ya. Berdasarkan pengertian ini dikuatkan dengan yang namanya dalil ya. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan dalil tentang iman ya. Bukan hanya tentang iman kepada kitab, kepada malaikat, tetapi juga kepada Rasul. Siapa yang masih ingat artinya? Arti dari iman kepada Rasul, arti dari kita beriman kepada malaikat yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 ya. Di mana artinya itu Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman." Siapa orang-orang yang beriman? Itu adalah kita, manusia ini. Jadi kita dianjurkan atau diperintahkan untuk beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab terlebih dahulu dan hari akhir ya.
Jika kita mengimani atau mempercaya itu, maka kita disebut orang-orang yang beriman dan dekat dengan Allah. Sebaliknya, jika kita tidak meyakini itu, maka kita dikatakan bahwa orang-orang yang sesat ataupun orang yang jauh. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya kita sebagai umat manusia ini harus meneladani sifat dari Rasul tadi, yaitu ada 4. Yang pertama fatana, yang kedua tablik, yaitu sidik dan ya amanah. Jadi 4 ya. Jadi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini Ibu bagikan tugas ya untuk refleksi, untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi tentang beriman kepada Rasul Allah. Dan silakan dikerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan. Sembari kalian mengerjakan tugas, Ibu menyampaikan tugas untuk minggu depan ya. Silakan diingat dan dipelajari di rumah. Itu belajar tentang Asmaul Husna. Ya, silakan kamu pelajari di rumah. Yang sudah silakan dikumpulkan. Sudah? Oke. Untuk hasilnya minggu depan Ibu bagikan ya, untuk melihat pencapaian kalian di materi ini. Bagi yang belum tuntas, itu di bawah 70 itu akan ada nama remedial ya. Kalian akan mengerjakan tugas tambahan. Baiklah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.